gunakan itu bisa diperbaiki begitu. Jadi Bapak Ibu perusahaan sudah punya sistem manajemen digunakan, nah itu agar dapat diperbaiki dengan lebih baik dan diperbaiki yang berkelanjutan. Nah itu dibutuhkan audit internal. Jadi kalau sudah perjalanan sistem manajemen sejak 2015 ya, itu atau 2013, sekarang 2020 7 tahun ya. Sudah 7 tahun atau sebelumnya juga sudah. Nah, audit internal ini dilakukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang terus menerus, begitu. Perbaikan tiada henti, perbaikan tidak pernah berakhir. Nah, itu ada yang penantian tidak pernah berakhir. Nah, ini perbaikan yang tidak pernah berakhir. Jadi audit internal untuk melakukan perbaikan yang tidak pernah berakhir, begitu ya. Dulu ada. Nah, audit internal ini pun karena perbaikannya terus berkelanjutan, artinya tidak pernah berakhir, kita perlu langkah-langkah yang tepat. Jadi audit internal ini adalah untuk mengambil langkah-langkah. Jadi ketika kita melakukan perbaikan, langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya, step by stepnya, gitu. Itu harus seperti apa? Nah, audit internal ini memberikan langkah-langkah yang tepat, begitu kira-kira ya, sehingga proses perbaikan berkelanjutannya langsung dengan tepat. Nah, Bapak-bapak sudah ngalamin dengan saya kurang lebih 7 tahun ya audit internal. Apakah sudah tepat belum begitu ya langkah-langkahnya, atau perbaikan yang tidak pernah berakhirnya begitu. Ini dua hal yang secara konsep ya, audit internal adalah untuk melakukan perbaikan yang tidak berakhir atau berkelanjutan, dan untuk melakukan langkah yang tepat agar perbaikan yang tidak pernah berakhir atau perbaikan yang berkelanjutan itu juga tepat. Yang berikutnya adalah audit itu karena ada persyaratan. Nah, jadi Bapak mengimplementasikan ISO 9001, 45001, 14001. Itu di dalamnya ada persyaratan audit internal ya, sehingga mau tidak mau harus melakukan audit internal. Jadi audit internal diadakan karena memang ada persyaratan, begitu ya. Kalau tidak ada persyaratan mungkin tidak dijalankan. Nah, tidak ada pasalnya mungkin tidak akan dilakukan, tetapi karena pasalnya, yaitu salah satu persyaratan sistem manajemen, terutama nanti untuk sertifikasi atau akreditasi ya. Nah itu ada persyaratan audit internal. Jadi 3 hal ini mengapa audit internal atau menjadi latar belakang atau menjadi pendahuluan atau menjadi preambul. Preambul itu pendahuluan ya. Jarang menggunakan kata preambul. Tahu nggak preambul? Preambul itu pendahuluan, dulu suka disebut kalau kata-kata preambul, kata-kata tahun 45-50 ya. Itu dalam bahasa kerennya introduction. Nah, ya, ada 3 hal itu. Itu ya, jadi mau tidak mau audit internal dilakukan agar memberikan perbaikan yang tiada henti, pengharapan tiada henti, perbaikan tiada henti. Kemudian perbaikan atau peningkatannya itu tepat, itu perlu audit internal. Improve. Jadi saran ini adalah sebenarnya agar nanti organisasi punya bahan untuk improve ya, untuk meningkat secara berkelanjutan, meningkat tiada henti. Itu ya. Jadi saran ini adalah dalam rangka peningkatan ya, terhadap yang sudah sesuai gitu. Kalau yang sudah tidak sesuai ya sudah ya, itu tidak sesuai, jangan dulu diimprove, dibetulin dulu begitu ya, diperbaiki dulu, atau ada tindakan
perbaikan. Ini 3 temuan ya, kategorinya, hasilnya ya. Tapi memang saran-saran ini tidak selalu ada ya, itu tergantung kepada kemampuan auditor melihat peluang-peluang yang muncul. Nah, kalau audit internal, saran saya sih perbanyak saran, perbanyak peluang-peluang penyempurnaan dari hasil audit. Jadi kalau hanya menghasilkan sesuai tidak sesuai, sepertinya sudah biasa ya. Apalagi ini sudah 7 tahun menerapkan ISO, seharusnya sudah naik level ke mencari. Sebenarnya sih ini menurut saya nggak perlu saya jelaskan secara detail ya. Kalau saya lebih sekarang kita ke ini nanti saja. Coba praktek sekarang kita membuat daftar periksa saja. Jadi yang tadi itu nanti saja setelah praktek daftar periksa gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi silahkan membuat daftar periksa. Oke, coba saya kemarin belum di contoh cara membuat daftar periksa kan sudah ada di file itu ya, atau saya kirim lagi yang spesifik nih, yang sebenarnya ambil yang saya jelaskan kemarin yang sudah saya rubah-rubah ya, bagaimana membuat daftar periksa ya. Jadi dari yang kemarin itu saya potong khusus bagaimana membuat daftar periksa. Coba baca modul yang membuat daftar periksa ya. Oke ya. Bagaimana kita praktek membuat daftar periksa saja sampai jam 12 ya. Bapak membuat, saya juga membuat nih. Nanti kita gabungkan, Bapak bisanya seperti apa, hasil saya seperti apa, begitu. Mudah-mudahan 2 jam selesai. Nah, nanti siang kita teruskan materinya ya. Siang nanti teruskan materinya. Bagaimana? Siap? Biar jangan mendengarkan terus, ada aktivitasnya. Mau tulis tangan silahkan ya, atau tidak tulis tangan juga silahkan. I know you are with me, yeah.